Oke ya, Stevi ada? Hadir, Bu. Hadir, oke. Hubert? Hubert belum ya? Leonardus? Hadir ya? Kevin Chandra? Ya, oke. Baron? Baron, Hadir, oke. Bu. Ah, Hans? Hadir. Priscilla? Priscilla hadir, Bu. Ya. Anthony? Hadir, Bu. Evander? Hadir, Bu. Nathan? Nathan belum. Marina Dion? Belum. Amelia? Amelia hadir ya? Nggak muncul suaranya. Oke ya, tapi saya lihat ada. Justinus? Hadir, Bu. Hadir, oke. Karen? Hadir? Hadir, Bu. Ya, Gabriela hadir ya. Oke. Halo Bu, permisi tadi Zoom saya not responding di laptop. Oh iya, oke. Permisi Bu, Nathan hadir Bu. Oh iya, Nathan hadir. Lalu siapa? Hubert ya? Leonardus hadir, Bu. Leonardo, ya udah tadi hadir. Marina belum ya? Oke ya. Kan sudah hadir, Bu. Hans ya sudah. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut ke materi ya. Jadi ini materi terakhir karena minggu depan kalian kalau nggak salah apa presentasi ya. Ada tugas. Tugas dan presentasi ya. Oke, kita masuk ke ini ya, ke packaging namanya modified atmosphere. Modified atmosphere packaging atau disingkatnya MAP ini ya. Kalau kalian baca jurnal atau baca buku ya, ini seringkali digaung-gaungkan sebagai ini MAP ya, modified atmosphere packaging. Ya ini cukup populer ya di pengemasan, terutama pengemasan pangan. Ini atmosfer dari packaging ini dimodifikasi ya, jadi diberikan udara tambahan. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan daya apa kira-kira ini ya? Modified atmosphere ini ya. Kemarin mungkin kalian sudah belajar ya cara packaging ya. Packaging bahan pangan dikemas, itu kalian harus mengikuti kaidah apa? Aseptis ya. Aseptis sealing. Tapi apakah betul semua bahan pangan itu harus dikemas secara aseptis? Mungkin pada prakteknya yang nggak semua aseptis ya, apalagi yang skala UMKM gitu ya. Dan tergantung bahan pangannya ya. Sebenarnya kalau bahan pangan yang padat atau powder ya, sudah dikeringkan, yang AW-nya sangat rendah ya, itu sebenarnya sudah aman ya. Jadi kalau di packaging gunakan kemasan yang cukup bersih gitu ya, bersih tapi nggak perlu disterilkan, itu oke ya, itu masih diperbolehkan ya. Intinya kalau kalian punya bahan pangan yang AW-nya sangat rendah ya, merupakan produk-produk pengeringan ya, itu sebenarnya aman ya, aman. Jadi nggak selalu harus betul-betul aseptis. Yang betul-betul harus aseptis itu adalah produk pangan ready to drink ya, jadi kayak minuman ya, minuman yang itu kadar airnya kan hampir berapa, 90% lebih ya, atau bahkan 99.
99, berapa ya, itu kan air semua itu ya. Nah, itu rentan sekali itu mengalami kerusakan oleh karena aktivitas mikroba. Nah, jadi itu harus sangat steril atau sangat aseptis ya. Bisa kalian menggunakan kemasan yang steril ya, lalu fillingnya aseptis gitu ya. Fillingnya aseptis, jadi langsung nanti disiling dikemas, langsung di di packing ya. Bisa karena kemasannya sangat steril ya. Contohnya minuman yang pakai Tetra Pak ya. Tetra Pak, kalau kalian suka ke supermarket lihat minuman-minuman kotakan gitu ya. Nah, itu kotaknya kan suka ada tulisan Tetra Pak gitu ya. Nah, itu sebenarnya didesain khusus dan diproduksi khusus. Itu kemasannya sangat steril ya. Sangat steril sehingga waktu pengisian itu dilakukan pengisian secara aseptis lalu langsung ditutup, diseal dan di packing ya. Ya, tapi ada kalanya ada produk pangan misalnya seperti makanan kaleng ya, seperti ikan kaleng, seperti kalian tahu ikan itu proteinnya tinggi ya. Proteinnya tinggi meskipun sudah dikasih bumbu-bumbu ya, garam yang tinggi atau gula yang tinggi, tapi tetap dia bisa rusak karena aktivitas mikroba ya, karena proteinnya tinggi. Nah, kalau untuk kaleng itu biasanya kalengnya nggak steril ya, nggak ada yang steril, tapi kalian masukkan bahan pangannya, kemudian ditutup baru semuanya. Jadi kemasan dan bahan pangan disterilkan ya, atau istilahnya di store ya. Mungkin sudah belajar ya di teknologi pengemasan pangan ya, teknologi retort. Terus berapa jam itu ya, cycle-nya berapa jam. Itu ya. Nah, ini lain lagi ya. Ini mungkin dari pengemasan sebelumnya ini nggak dipelajari, tapi prakteknya seringkali dilakukan. Ya. Contohnya pada daging ya, pada daging itu kalian pernah lihat produk yang divakum, daging divakum. Jadi dimasukkan ke plastik ya, terus plastiknya udaranya disedot ya. Jadi sangat rapat ya. Itu biasanya untuk produk bacon ya. Kalian suka makan bacon, kalau di luar negeri dia memang sudah kering, bacon sudah kering atau ada yang sangat kering ya. Tapi terus dikemas dalam kemasan vakum ya. Nah, itu salah satu contoh ini juga modified ya, karena udaranya itu disedot, ya, jadi nggak ada oksigen. Kalau nggak dimodified, itu atmosfer kita kan ini ya 20% atau 21% oksigen, misalnya 79% nitrogen ya, itu atmosfer normal ya. Tapi ini namanya modified, kita atmosfer yang ambien itu kita modifikasi. Tadi yang vakum ya, vakum itu salah satu contoh. Tapi di kajian di buku kadang-kadang yang vakum ini nggak tercover ya. Jadi modified atmosphere ini lebih mengacu pada udara yang tetap ada di dalam packaging. Tapi udaranya selain komposisinya yang tadi ya, oksigen 21, nitrogen 79. Jadi dari situ itu diubah ya. Kira-kira menurut kalian apa ya? Gas apa ya yang dimasukkan dalam ini modifikasi atmosfer ini? Terus kira-kira kenapa ya harus dimodifikasi? Karena kalau dimodifikasi bisa memperpanjang umur simpan. Iya, tapi kira-kira kenapa ya? Kok nggak boleh pakai udara yang biasa? Oh, kalau udara yang biasa mungkin masih banyak mikrobanya gitu, atau kadar oksigennya masih terlalu banyak gitu, Bu. Jadi memungkinkan untuk mikrobanya tumbuh gitu. Ya, kalau oksigennya kita buang sama sekali, kita pakai udaranya aja, sudah udara inert ya, nitrogen misalnya. Kira-kira gimana? Apakah lebih baik dibanding udara biasa atau bagaimana? Harusnya sih bisa lebih memperpanjang masa simpan dibandingkan kalau udara biasa, Bu. Kayak misalkan ciki-ciki gitu kan mungkin kayak diisi gas gitu ya, Bu ya. Makanya dia bisa ngembang gitu. Iya, di dalam itunya, dalam kemasan memang di flash itu ya, di flash itu. Ya. Di flash gas, saya nggak tahu kandungannya apa itu ya, gitu ya. Ya, tadi betul ya, alasannya yang pertama tadi
karena oksigen ya, oksigennya dikurangi. Nah, ini oksigen ini kadang kalau makanan sticky gitu ya, mungkin minyaknya banyak ya, dan itu nanti bisa mengoksidasi gitu. Mungkin jadinya kalau oksigennya dikurangi itu bisa menjaga freshness-nya. Untuk bakteri betul ya, ada bakteri aerobik yang suka oksigen ya, sehingga bisa tumbuh cepat. Tapi ini ya, kalau terlalu anaerobik ya, oksigennya hilang, itu juga sangat rentan nanti ya. Kira-kira kenapa kalau nggak ada oksigen? Mungkin kalian bisa pikir ini ya, kaitannya dengan sifat bahan pangan, terutama bahan pangan yang fresh ya, yang fresh, yang seperti sayuran, buah-buahan gitu ya. Itu kan perlu oksigen sebenarnya ya. Pernah nggak kalian beli wortel atau beli apa? Beli sayur sawi ya, terus kalian simpen di plastik lalu ditutup rapat gitu ya. Pernah ya? Bandingkan sama kalau sayurannya dibuka, di udara terbuka. Ya, kira-kira mana yang lebih preserve? Pernah ya ada yang ini ada yang pernah experience? Kalau beli dari pasar gitu ya, itu biasanya harus dibuka kan ya, malah dibeberkan di wadah, di udara terbuka ya. Ya kenapa seperti itu? Karena memang bahan pangan itu masih berespirasi ya. Sel-selnya itu masih hidup ya, baik sayuran, buah-buahan ya, atau fresh food ya, itu yang harus diperhatikan. Mereka masih respirasi, jadi mereka perlu oksigen gitu ya. Kalau oksigennya kita batasi ya, nanti dia nggak respirasi terus malah busuk gitu ya, nggak fresh ya. Jadi itu ya yang harus diperhatikan. Jadi respirasi harus ada. Kemudian kalau udaranya betul-betul dibatasi tanpa oksigen, itu bisa juga terjadi nanti fermentasi ya, fermentasi anaerobik ya. Kalau fermentasi nanti ya itu berubah aroma, berubah rasa, karena mungkin timbul bakteri yang anaerobiknya sangat aktif ya, mungkin nanti jadi timbul asam laktat ya, atau perubahan rasa menjadi rasa asam ya, tapi itu nanti lebih ke arah spoilage atau kerusakan bahan pangan. Ya lebih parahnya lagi nanti bahkan ada mikroba patogen yang anaerobik ya. Yang anaerobik itu bisa tumbuh juga. Jadi kita menekan bakteri aerobik dengan menurunkan oksigen is fine. Tapi kalau terlalu strict ya, oksigennya sangat kurang, itu nanti juga mikroba anaerobik juga bisa dominan. Dan itu harus diperhatikan, apalagi kalau mikroba anaerobiknya patogen gitu ya, itu berbahaya. Itu ya kira-kira ya, itu inti dari ini, modified atmosphere. Oh ya, kira-kira gasnya apa aja ya yang bisa dipakai ya? Gas yang kita pakai untuk modified atmosphere. Selain oksigen, kira-kira apa ya? Gas apa aja? Any idea? No idea? Ya, oke, nanti kita lihat ya di slide selanjutnya ya. Kemudian nanti kita belajar ini ya, active and intelligent packaging ya. Nah ini pengemasan ini kan terus berkembang, bahkan sangat menjadi salah satu concern, apalagi di industri pangan ya. Kemasan yang active and intelligent. Kalau bisa pangan itu diprolong gitu ya, dengan waktu itu jangan rusak ya. Saya nggak tahu di kemarin di materi sebelumnya, mungkin di penentuan umur simpan ya, itu apakah dikaji nggak tentang umur simpan yang ini ya, yang tidak pernah expired
kena expired atau bahkan meningkat gitu ya umurnya ya. Nah ini bisa ya memungkinkan, hal itu memungkinkan terjadi kalau kita pakai ini kemasannya kita tambahkan zat aktif gitu ya istilahnya ya. Aktif. Jadi misalnya di packaging ini packagingnya kita embeddedkan antioksidan ya, antioksidan. Jadi nanti dengan penyimpanan itu nanti antioksidannya nanti bisa rilis gitu ya. Atau zat preservatif ya. Nanti dengan waktu dia akan rilis ke bahan pangan ya. Dan rilis sehingga akan awet ya. Gitu. Atau memang ini ya kita pengen makanannya makin lama makin bergizi gitu ya. Tadi kasih antioksidan yang bisa rilis itu juga sama kita menambah gizi selama penyimpanan. Intelligent ya atau smart ini, smart packaging ya. Kira-kira apa ini? Jadi kemasan yang pintar ya, kemasan yang pintar ini. Seiring dengan berkembangnya keinginan konsumen ya, atau konsumen yang lebih aware terhadap kesehatan ya, dan juga terhadap kualitas mutu produk. Ya, ini juga kebutuhan akan packaging yang smart ini semakin meningkat. Ya. Packaging yang smart ini nanti dia bisa menunjukkan ya, misalnya tingkat freshness dari makanan ya, atau kandungan oksigen di dalam gitu ya. Jadi ada indikatornya di luar itu bisa tampak, ya, bisa muncul. Kira-kira dia masih fresh atau enggak. Ya. Ini ada memang dipasang sensor ya. Oke, terakhir packaging material selection ya. Kalian sudah belajar macam-macam material untuk packaging ya. Nanti kita kaji sekilas ya. Kira-kira packaging mana yang cocok untuk bahan pangan yang mana gitu ya. Oke, kita masuk dulu ke ini ya, MAP, Modified Atmosphere Packaging. Apakah itu MAP ya? Jadi kita mengintroduce ya, memasukkan ini atau meng-create atmosfer di dalam packaging tersebut ya, dalam kemasan pangan selain dari udara ya. Ya, kita masukkan atmosfer tertentu, tapi setelah itu udah ya nggak dimodifikasi lanjut atau nggak dikendalikan ya. Pokoknya kita masukkan, kita flash ya pakai komposisi yang selain udara. Nih, udara ini kan 20% oksigen, 9% nitrogen. Nah, kalau modified ini komposisinya pokoknya selain itu ya. Memang biasanya oksigennya lebih rendah ya. Campuran-campuran gas ya. Kita cuma flash masukkan tapi sudah masukkan lalu di seal ya. Dan nomor modification ya atau kontrol. Apa yang digunakan? Ini banyak sekali digunakan untuk makanan segar ya. Food. Juga untuk makanan yang versi processed food ya. Jadi makanan olahan yang diolah secara ini ya, mild ya. Termasuk ini ya, daging-dagingan ya, daging mentah atau daging yang dimasak. Poultry ini unggas ya, produk unggas. Jadi ini bagian-bagian ini ya, food section ya, food product ini memang dibagi-bagi menjadi beberapa kelas seperti ini ya. Jadi untuk produk daging, produk unggas, produk ikan, ya, seafood, sayur-sayuran, fresh passages ini keju ya, dairy product, kemudian bakery product ini produk roti-rotian ya, dan kue, sandwich, terus Swedish food ya, ini kayaknya bahasa Prancis ya. Ini makanan yang diproses pada temperatur rendah, tapi ini lama sekali waktunya ya, temperatur rendah lama ya, lama dan biasanya di vakum, dalam kondisi vakum treatmentnya. Ini terus saya nggak tahu ini mungkin untuk mendapatkan ini ya, mendapatkan aroma atau ekstrak ya dari makanannya. Jadi kalau mau bikin kaldu-kaldu gitu ya, kalian mau bikin kaldu itu dari produk ya, entah itu sayuran atau dari daging-daging gitu ya. Kalau dimasaknya waktunya lama dan temperatur rendah ya, itu biasanya kan aromanya keluar ya. Jadi potato crisp ya, ini keripik kentang, kopi, teh, salad ya,
roti ya, part B, di roti yang dipanggang sebagian, croissant, pizza, grilled food ya, ini apa buah yang sudah dipotong ya, prepared vegetables with dressing ya, hampir semua makanan kemas nanti menggunakan ini modified atmosfer. Ya, nah ini kenapa tujuannya kita modify atau mengubah atmosfer yang ada di dalam packaging ya. Tujuannya ya betul tadi ya, untuk memperpanjang umur simpan ya. Kemudian untuk mempertahankan kualitas produk. Ya, kemudian MAP ini ada dua tipe yang aktif sama tipe yang pasif. Kalau yang tipe yang aktif ini environment atau atmosfer nanti ya, atmosfer gas optimum nanti ini diperoleh dengan flushing dari campuran gas yang terkontrol, tapi ya gasnya terkontrol kemudian di flash ke dalam kemasan. Jadi ini gas flash. Kemudian yang pasif ya, yang pasif type ini memodifikasi optimum gas environment di dalam packaging atau dalam kemasan melalui kombinasi respirasi dari bahan pangan dan juga metabolisme dari mikroba yang ada di dalam bahan pangan. Dan juga ini ya, karena ada permeabilitas dari kemasan. Ya, jadi yang ini sudah di flash tadi, tapi nanti ini ya dengan memperhatikan, tapi nanti ada ini makanannya kan masih berespirasi. Jadi nanti atmosfer yang di dalam kemasan itu akan berubah ya, karena ini kan aktif ini ya, changing atmosfer. Jadi kan bahan pangannya berespirasi. Kalau berespirasi kan sama kayak kita ya, dia perlu oksigen, nanti keluarnya CO2 gitu ya. Oksigen keluar. Kemudian belum ada nanti mikroba di dalam situ ya. Mikrobanya juga akan menggunakan gas-gas gitu ya. Jadi gasnya nanti keluarnya apa ya? Jadi digabung. Jadi ini kemudian belum lagi ada permeabilitas ya. Kalian sudah belajar ya. Setiap kemasan itu ada permeabilitas terhadap udara juga terhadap uap air ya. Nah itu bisa masukkan ya, masuk ke dalam packaging dengan waktu ya. Nah itu nanti akan memodifikasi di sini. Jadi ini nggak dikontrol pasif ya, tapi kalau yang ini aktif kontrol, flashing terus nih. Ya, jadi kendalikan. Kalau yang ini ya pasif. Oke ya, next dengan optimasi atmosfer gas yang ada di kemasan ya. Reaksi degradasi di dalam bahan pangan seperti contohnya ini ya, aktivitas enzim ya, ini kan bisa jadi masih ada ini ya, aktivitas enzim, terutama untuk makanan yang fresh ya, yang enzimnya belum dimatikan. Biasanya kalau makanan olahan itu di treatment dulu secara thermal supaya enzimnya ini aktif gitu ya. Tapi kalau yang makanan yang fresh ini masih ada, enzim ini masih aktif. Kemudian oxidation ya, ini rentan untuk makanan yang berminyak tinggi. Contoh yang goreng-gorengan ya, snack ya, itu kadar minyaknya bisa sampai 30% ya, jadi cukup lumayan ya. Mudah sekali mengalami oxidation ya. Ini kalau bisa memang atmosfernya jangan banyak oksigen ya, dikurangi ya. Ini cocok untuk makanan yang lemaknya tinggi ya. Moisture loss, kemudian post harvest metabolic activity ya, seperti pertumbuhan mikroorganisme ya, itu bisa dihambat ya, diperlambat ya, dihambat ya, bisa di-delay. Oke ya, nah ini gas-gas apa saja yang digunakan untuk MAP? Ya, biasanya ini ya, gabungan ini N2, CO2 dan oksigen. Jadi kalau udara biasa itu kan oksigen dan nitrogennya, kita masukkan ini CO2. Nanti tujuannya mereduksi ini oksigen ya. Bisa
bisa digunakan masing-masing atau paling sering memang digunakan bersama-sama ya, jadi kombinasi ini. Kombinasi gas N2, CO2, O2. Kemudian campuran PO dan argon mungkin bisa digunakan. Ya, tapi argon ini kan mahal sekali ya. CO ya bagus juga ya. Ini kan non-oxidizing. Tapi ini hati-hati ya, kalau leaking kan ini beracun ya. Kalian menghirup CO berapa ppm saja langsung meninggal ini. Ya. Hati-hati ya. Bahkan pernah ada yang nyalakan mobil di garasi tertutup ya. Terus ternyata pembakarannya nggak sempurna. Pernah kejadian dia ada yang meninggal ya, karena ternyata di dalam mobilnya ini masih CO ya. Jadi dalam hitungan detik itu bisa meninggal ya. Oke ya, next kira-kira apa ya keuntungan dan kekurangan dari ini MAP ini ya, modified atmosphere packaging. Umur simpan ya bisa bertambah sekitar 50 sampai 400% ya, bisa diprolong ya. Tapi kelemahannya edit cost memang ya, harus beli gasnya gitu ya, gas CO2. Ya, ini memang pemain gas itu di kita baru Samator ya. Saya nggak tahu Samator apakah supply ke food industry ya untuk gas-gasnya itu modified atmosphere. Tapi dia pemain dominan ya, jadi dia cukup banyak mendapatkan keuntungan dari jualan gas. Dan gas ini memang kebutuhannya banyak ya, jadi nggak cuma di industri kimia, tapi di pangan ini banyak digunakan ini untuk modified atmosphere. Kemudian mengurangi apa ya, reduce loss, mengurangi kehilangan ya, mengurangi kehilangan gas. Ini hasilnya different gas composition. Ya ini komposisi gas yang berbeda ini sebenarnya perlu diterapkan pada setiap tipe produk. Jadi setiap tipe produk itu spesifik gitu ya, nggak bisa dipukul rata gitu ya. Ya udah pokoknya saya mau bikin CO2 20%, O-nya 10%, sisanya nitrogen, terapkan di semua bahan pangan. Nah ternyata tidak gitu ya. Ternyata ini harus diteliti gitu ya, produknya apa, kemudian komposisi gasnya harus seperti apa, ini harus diperhatikan ya. Lalu apa lagi? Fewer distribution delivery lead to lower cost. Distribusi pengiriman yang lebih sedikit ini akan mengurangi ini ya cost. Tapi kelemahannya ini perlu equipment spesifik dan juga mentraining para operator. Kemudian tidak perlu chemical preservative ya. Tapi kekurangannya dia bisa meningkatkan volume dari packing kita ya, dari kemasan kita. Dan nanti mungkin berefek pada ini juga transport ya, karena gembung-gembung gitu ya. Mungkin nanti kalau kena apa ya, ada stres atau apa ya itu bisa. Atau kalian harus mengalokasikan space yang lebih besar ya, karena volumenya bertambah memang ya kalau kita masukkan gas. Jadi nanti implikasinya ke cost tambahan. Easier separation of sliced food ya, jadi kalau makanan yang diiris-iris ini separasinya lebih mudah. Kecuali packing yang vakum ya, karena ini rapat kalau vakum. Nah ini kerugiannya bisa, benefit ini bisa hilang apabila terjadi kebocoran dari kemasan. Kemasan ini kalau di industri sangat ini ya, sangat kontrol sekali ya. Jadi kalau ada pengiriman dari supplier itu betul-betul setiap kemasan itu memang dicek. Sealnya apakah ada atau enggak ya, kadang-kadang ada yang lemnya itu enggak ada gitu. Atau sambungan di bagian bawahnya gitu itu enggak rapi ya, kadang jadi bocor. Nah itu nggak boleh terjadi. Jadi sangat dikontrol ya.
Oke ya, next. Komposisi gas di dalam produk ini ya, produk kemasan MAP ya. Ini bisa berubah ya. Kira-kira kenapa bisa berubah? Yang pertama karena permeabilitas ya, permeabilitas dari ini material kemasannya ya. Ya, kalian mungkin sudah belajar apa yang plastik ya. Plastik itu pasti ada permeability ya. Permeability number terhadap gas-gas dan juga terhadap uap air. Kalau kemarin yang apa, yang kaca ya, kaca atau logam itu rasanya sangat ini ya, sangat rapat ya, ada permeabilitas. Jadi cukup menjadi barrier yang baik ya, atau sangat hermetis ya. Itu memang sangat diharapkan. Makanya kalau kaca itu kadang memang apa, aroma, rasa itu preserve ya, nggak terganggu. Tapi yang ini ya, yang atmosfer ini nanti mempengaruhi makanan-makanan yang memang perlu crispiness ya, yang perlu crispiness atau perlu freshness ya. Makanan yang crispiness itu kalau kalian tempatkan di kemasan yang probabilitas terhadap uap airnya besar ya, jadi dia mudah sekali apa istilahnya, jadi nggak kriuk-kriuk itu apa, melempem ya. Nah itu kerupuk, kriuk ya. Padahal itu super rapat, tapi ternyata memang packagingnya itu bisa dilalui ya, dilalui uap air atau gas ya, jadi bisa melempem. Nah itu harus diperhatikan. Kemudian aktivitas mikroba ya, mikroba dia perlu ini juga ya, udara atau butuh apa ini, dia perlu oksigen ya, CO2 ya, tergantung mikrobanya apa. Nah ini nanti akan mempengaruhi juga atmosfer dari udara yang ada di kemasan ya. Respirasi by the food ya. Nah ini spesifik untuk pangan ya. Jadi kalau produk kimia ini nggak ada ini ya. Kalau pangan ini kalian harus memperhatikan. Nanti kaitannya ke mutu pangan juga ya. Ini nanti kaitannya ke boleh terus ke masa simpan. Ini ya, jadi ini harus diperhatikan. Untuk ada makanan yang memang kita harus jaga ya respirasi supaya dia tetap respirasi supaya dia bisa fresh ya. Tapi ada makanan yang respirasinya sangat tinggi ya, misalnya kayak pisang ya. Pisang itu respirasi sangat tinggi sehingga mudah browning ya, mudah matang ya, jadi matang. Nah, itu karena ini juga ya, respirasi. Itu bisa juga dihambat nanti ya. Nah, kalian desain packagingnya seperti apa supaya dia jangan terlalu cepat gitu ya respirasinya. Oke, kemudian RH eksternal ya, RH ini relatif humidity dari lingkungan sekitar. Ini bisa mempengaruhi permeabilitas dari beberapa film. Nah, nanti mempengaruhi kalau dia masuk kan bisa mempengaruhi atmosfer di dalam kemasan. Oke, lalu luas permukaan kemasan terhadap jumlah makanan ya, jumlah makanan yang terisi dalam kemasan tersebut. Nah ini mempengaruhi katanya, mempengaruhi komposisi gas nanti ya di dalam kemasan. Oke, kita perhatikan beberapa jenis pangan ini ya. Ini kalau atmosfernya udara, kemudian bagaimana kalau atmosfernya dimodifikasi ya. Nah ini bisa rata-rata ini bertambah ya. Cake ini lumayan ya. Naiknya berapa kali lipat ya? Kali lipat lebih panjang. Barangkali ada yang suka bikin cake ya, bikin kue-kue. Nah ini bisa nanti kalau mau tahan lama ya, ini bungkusnya nanti ini ya pakai modified atmosfer ya. Kopi ya, nah ini udara ini 3 hari saja kalau pakai MAP ini bisa sampai 548 hari ya, lumayan ya, hampir tahun lebih ya, hampir semua meningkat ini ya, ini daya simpannya. Oke, nah ini contoh ininya ya, komposisi udaranya ya, ada CO2, ada O2. Nah ini rata-rata O2-nya ditekan ya, apres. Kalau
udara biasa kan 21%. Kalau di MAP ini oksigennya nggak dinolkan tapi dikurangi ya. Ini tujuannya ya tadi supaya bisa low respiration. Nah, tapi ditambah CO2 ini ya. CO2 ini untuk menambahkan non-oxidizing atmosfer. Tapi ini harus dikombin dengan ini juga ya temperaturnya, nggak barengan. Nah, pakai apa? Di MAP ini juga ada rekomendasi temperatur storage ya. Ya rata-rata ini masih rendah juga ya penyimpanan. Nah, kalau bahan pangan udah dikupas, sudah diproses ya, lagi buah-buah ini ya, lebih baik memang teknik preservasinya combine ya. Jadi nggak hanya memodifikasi atmosfernya ya, tapi kita juga ini simpan pada suhu rendah. Jadi combination ya. Nanti efeknya itu jauh lebih baik ya kalau kita mengkombinasikan berbagai teknik preservation ya. Oke, ini juga diatur ya, maksimum CO2-nya berapa, minimum O2-nya berapa ya, tergantung dari bahan pangannya. Memang jadinya cukup kompleks ya, karena per item ini memang harusnya jadi spesifik ya. Nah, ini buah-buahan, sayurannya. Mungkin ini berkembangnya besok-besok ya. Ini kalian bisa bekerja sama dengan petani ya. Petani, terus kadang-kadang di kita itu memang setelah panen, nah ini kan makanannya yang cepat layu gitu ya, atau tidak fresh. Nah, ini jadi tantangan kalian nanti atau bagaimana untuk mempreserve ini sayuran ya. Karena sekarang awareness orang-orang terhadap makanan organik atau makanan apa tanpa proses ya itu meningkat sekarang ya. Jadi kalau bisa langsung makan yang segar ya, langsung apa fresh from the farm ya, itu lebih baik. Kalau di Eropa ini rata-rata memang langsung dipanen lalu di apa ya, jadi bungkus ya, bungkus tapi langsung diproses. Tapi proses itu janjinya cukup banyak ya, bisa kalian hitung ya. Proses memang kata mereka cukup bagus ya. Potato ya itu habis panen langsung dibungkus lalu diproses. Ada juga yang langsung masuk ke pengalengan. Kalau di luar negeri memang beragam ya. Jadi kacang-kacangan, asparagus, gini-gini ya, ini panen lalu di proses ya, diproses. Kalau yang fresh juga banyak di kaleng itu ya. Jadi langsung masuk kaleng terus langsung di report ya, report terus sudah. Itu kan udah steril sekali. Dan itu bisa tahan bertahun-tahun ya katanya. Dikalengkan tapi fresh. Kalau di kita kan pengalengan pangannya itu sangat kaya bumbu gitu ya. Kalau di sana ada yang sangat fresh. Oke ya, ini example optimum headspace gas mixture and storage temperature. Ya. Ini campuran gas untuk headspace ya, jadi yang mengisi ini volume ya, volume di dalam kemasan, volume di bagian atas ya, makanya juga disebut headspace ya. Karena gas itu kan jadi densitasnya lebih rendah ya di atas. Nah, ini beberapa makanan ya, baik yang diproses maupun yang fresh ya. Jadi memang ada recommended temperature juga ya, yang diperhatikan. Selain packaging, tapi tetap nanti penyimpanannya bagaimana temperaturnya ya. Cheese ini harus rendah ya, karena dairy ya, banyak protein. Ini kalau nggak suhu rendah, ini bisa mikrobanya aktif ya. Juga fish ya, fish itu juga protein tinggi ini ya. Kalau kayak bread, cake ya, steak ini bisa temperatur lebih tinggi. Banana ya 12-15. Mungkin ada yang pernah coba untuk mempreserve banana supaya tidak busuk gitu ya, bukan? Ada yang pernah coba enggak? Belum pernah, Bu. Cuman katanya pisang kalau di bawah 15 derajat Celcius nggak bisa berubah dari hijau ke kuning. Ya, tapi kulitnya langsung jadi coklat itu ya, kalau masukkan ke kulkas itu.
Padahal suhu 4 derajat loh itu. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di situ. Tapi memang ini ini menarik ya. Jadi ya ini ya ada makanan-makanan yang spesifik memang penyimpanannya. Itu lebih baik di udara terbuka. Kalau kalian mau preserve, katanya bonggolnya itu di apa ya, ditutup plastik ya, supaya respirasinya dihambat. Ya. Jadi kalau di kulkas ini malah rusak, malah buyek gitu ya, melunak lalu isinya jadi coklat gitu. Kulitnya jadi coklat sekali, jadi noticeable ya, sangat apa ya, disgusting ya. Tomato juga katanya ini ya, jangan langsung kan katanya ini ya, lebih baik di luar ini. Luar tapi memang udaranya sebaiknya sejuk. Oke, lalu ini komposisi ininya ya, gas-gasnya. Ini kok tinggi ya, fresh red meat, ini oksigennya malah tinggi sekali. Nah mungkin di meat ini banyak sekali mikroba anaerobik ya. Jadi malah kita tambahkan oksigennya ini supaya makan ini mikroba anaerobik. Pork ya, yang suka ini ya, babi olahan katanya ini ya lemaknya baik juga ya. Nah ini mungkin karena banyak anaerobik ini malah ditambah ya, ini. White fish ini juga mungkin ada mikroba anaerobik ya. Kita tambah oksigennya ini. Nah ini ya bisa dikombin sama nitrogen. Saya nggak tahu harga nitrogen berapa, tapi finally ya kalian memang harus hitung-hitungannya gimana. Ya, mungkin ada yang mau apa ya, bikin apa ya, kita bikin apa ya, tapi terus pakai ini ya, modified packaging ini menarik ya. Atau usaha ini ya yang mau apa, fresh ya, fresh food ini. Siapa tahu bisa berhasil, nanti bisa dikirim ekspor gitu ya, jadi berhasil. Recommended gas mixture for MAP processed food ya, ini campuran gas yang direkomendasikan. Carbonated beverage, ini minuman berkarbonasi ya, yang ada CO2 ini cukup tambah ini karbon dioksida ya. Cook vegetable product ya, ini oksigennya ini ya hilang semuanya. Jadi khusus untuk processed food ini nggak ada oksigennya ini. Ini memang ada banyak lemak ya, lemaknya. Nah ini bisa mungkin menghambat ini ya, menghambat oksidasi untuk menambah daya simpannya. Nah ini kalau yang fresh ya, fresh fruit atau vegetables ini perlu ada oksigen ya, makanya ditambahin. Tapi memang bisa fresh ya, ditekan jadi cuma 5%. Nah ini yang daging-dagingnya tadi ini malah ditambahin ya, karena mungkin ada bakteri anaerobik. Bisa dilihat ya ini ya, silakan. Ini kalau di industri pangan atau di restoran ya, ini sangat harus diperhatikan ya, karena harus mengikuti nanti mengikuti itu ya, peraturan HACCP itu ya. Jadi kalian harus lihat titik-titik apa kritisnya itu ya. Kalau yang penting kalian harus bisa kontrol ya, supaya makanan-makanan ini tidak membahayakan konsumen ya. Dan itu bisa dituntut nanti kalau terjadi apa-apa ya. Nah, ini salah satu teknik ya untuk mempreserve. Oke ya, next MAP input untuk buah dan sayuran segar ya. Tujuan dari MAP ini untuk mengurangi respirasi, dan senescence ini penuaan ya, karena ini lama-lama ini mengalami ini penuaan, pematangan ya, proses pematangan senescence ya, bisa matang.
without causing damage to metabolic activity. Jadi ini cuma memperlambat saja dengan MAP. Ini kalian mengurangi respirasi, mengurangi tingkat dia agingnya dia tanpa ini mengganggu aktivitas metaboliknya. Ya. Nah ini kalau untuk daging ya, kenapa diperlukan oksigen? Nah ini kita perlu oksigen untuk mempertahankan ini warna merah, ya warna merah dari myoglobin in unprocessed red meat. Ya. Jadi daging merah ini kan menarik ini ya, secara organoleptik ini. Ya, konsumen pasti lihat, oh ini merah dan segar ya. Nah ini ternyata ada ini ya, ada pigmen ini, oxymyoglobin, dan ini bisa preserve pigmennya kalau ada oksigen dalam level yang cukup. Ya. Jadi malah kalian harus tambahin oksigennya 25. Ya. Mungkin ada yang suka steak ya, nah, mungkin kalian bisa preserve daging-dagingnya ini. Ya, tapi juga harus dikontrol ini ya, kontrol agar tidak mengakibatkan ini pertumbuhan mikroba pengerusak yang mungkin sifatnya aerobik ya. Nih, mikroba pengerusak dan ketengikan oksidatif ya, dikurangi. Makanya tidak boleh terlalu tinggi oksigennya. Ini lalu ditambah, meskipun oksigennya tinggi ya, ada 69%. 69% O2, terus tambah 20% CO2, 11% N2. Tapi ini cukup untuk menghambat bakteri anaerobik ya. Oke ya, untuk daging yang lain ini ya, babi ini menarik ya. Ini lain sama daging merah tadi ya. Untuk babi, lalu untuk unggas dan makanan daging yang yang sudah dimasak, ini tidak perlu oksigen untuk menjaga warna. Sehingga kalian bisa menggunakan CO2 sampai 90% ya, untuk MAP-nya ini, untuk memperpanjang masa simpan. Oke, next ya, untuk makanan olahan ini sudah non-respiring, sudah tidak berrespirasi ya untuk makanan olahan, sudah mati, sel-selnya sudah mati ya karena sudah diolah. Sehingga oke gitu ya, kita nggak perlu tambahkan oksigen ya. Karena tadi oksigen itu kita tambahkan karena untuk sel-sel yang masih hidup ya, supaya tidak layu, tidak mati gitu ya. Tapi kalau udah yang proses ini sudah oksigen, kita bisa tekan ya. Kalau bisa lebih banyak CO2-nya ini ya. Makanya tadi banyak yang di sini itu kan CO2-nya nah ini 0 ya, karena ini proses. Oke ya, untuk safety kira-kira gimana ya? Apakah safe apabila kita menerapkan kemasan MAP? Nah ini ya, anaerobic pathogen may grow ya. Jadi kalau oksigennya ditekan, betul-betul tekan, nah ini bisa jadi ya, ada bahaya ini anaerobik ya. Jadi memang produk pangan ini ya susah gampang gitu ya, atau nggak tahu, atau gampang susah. Ininya pasti ada aja ya yang bahaya terhadap safety-nya ini selalu ada ya. Kalau kalian lihat bakteri, oh ya udah pokoknya makanan masukkan ke suhu rendah pasti aman gitu ya, ternyata enggak ya. Kalau kalian belajar mikropangan itu kan ada juga bakteri yang tumbuh pada suhu ekstrim ya, yang suka suhu dingin gitu. Bisa juga ya. Di freezer ya bisa juga, ada juga bakteri yang tumbuh gitu. Ya, sangat kompleks ya. Ya, jadi kalian bisa nanti perdalamnya di bidang apa yang kalian suka, lalu optimasilah di situ ya, karena sangat kompleks ya. Ya, ada beberapa banyak sekali mikroba yang ada aerobik may grow ya, ini harus diperhatikan. Kemudian rekomendasinya, nah ini ya, karena ada potensi bahaya ini, makanya disarankan nanti
dikombin dengan teknik yang lain. Jadi water activity-nya ya, water activity-nya dikurangi ya, kalau bisa below 92% ya. pH ya, pH dijaga karena memang banyak bakteri yang nggak bisa tumbuh dengan baik ya kalau pH-nya rendah. Kemudian masih pakai ini ya, preservatif. Tapi ini harus memperhatikan itunya ya, batasannya ya, karena termasuk BTP ini, bahan tambahan pangan. Nitrit ini kayaknya juga udah tidak boleh, tapi ini banyak di daging ya. Ini harus diperhatikan ya, harus lihat itu juga peraturan pemerintah. Ya sekarang sangat ketat. Yang mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan ya. Dan juga ininya dosisnya berapa ya, itu juga ditanyakan. Temperatur, nah ini ya temperatur kalau bisa memang rendah, temperatur rendah. Jadi semua teknik ini dikombin ya, supaya dapat mempertahankan untuk menjamin keamanan pangan ya. Kemudian aplikasi ACCP ya, ini menjadi sangat wajib ya, kalau industri tersebut mau mengajukan sertifikasi ISO 22000 ya, atau lebih tinggi nanti FSSC 22000 ya, skala level internasional ya, jadi sudah diakui internasional. Nanti kita dengarkan paparannya minggu depan ya, kuliah terakhir mutu pangan. Ini, tapi ini wajib ya kalau kalian mau dapat ISO. Rasanya sekarang hampir diwajibkan semua ya, industri yang besar. Lagi mau ekspor itu harus apply gitu, ISO 22000. Nanti untuk dapat ISO 22000-nya itu pasti akan ditanya apakah SDP-nya sudah diterapkan atau belum ya. Ini mungkin sudah dapat ya kuliahnya ya dari Bung Farid ya. Hazard Analysis Critical Control Point ya. Jadi ada titik-titik mana yang riskan di selama pemrosesan. Yang bisa kalau kebablasan itu nanti mikrobanya bisa tumbuh, jadi bahaya mikrobiologi. Nah itu tidak boleh, makanya titik itu harus dikontrol ya. Kira-kira kontrol di mana saja, misalnya kontrol pH, kontrol kandungan air ya, kontrol temperatur gitu ya. Nah itu betul-betul ditandai, titik itu harus jadi perhatian khusus ya. Oke ya, ini yang menarik ya, ini namanya hurdle teknologi ya. Silakan kalian browsing ini di jurnal atau di buku juga ya. Hurdle ini apa, gawang ya, seperti gawang ini. Jadi ini bahaya-bahaya ini kan bisa ini ya, bisa apa? Kalau bablas ini kan bisa membahayakan ya. Makanya kita pasang ini, kita pasang hurdle ini, pasang gawang-gawang supaya ini sulit ya. Coba ini sulit untuk tumbuh. Kita bisa pasang moisture barrier ya, pasang oxygen barrier. Jadi kita pasang lagi microbial barrier ya. Jadi ini sebenarnya teknik kombinasi ya, namanya hurdle ini, microbial barrier ya. Sehingga nanti terakhir ini mikrobanya nggak tumbuh gitu ya. Ini khusus di packaging ya, packaging. Tapi hurdle teknologi ini kalian bisa terapkan ya di preservation of food ya. Ini teknik untuk preservation. Saya nggak tahu di teknologi pangan di apa, mikrobiologi apakah sudah disinggung atau tidak ya. Preservation ya. Preservation of food ini. Misalnya apa? Kalian punya apa? Ya, dimasak ya, cooking ya. Cooking misalnya ini apa? Thermal treatment ya. Cooking kan thermal treatment ini. Mungkin mau mengurangi apa? Anti-natriumnya ini sih oke. Ya. Kemudian hurdle yang lain misalnya kalian tambahkan apa? pH ya. Ini misalnya pH-nya diturunkan. pH-nya diturunkan, dikasih asam. Kemudian apa lagi? Dikeringkan ya, drying ini supaya kandungan airnya dikurangi ya, ini lebih safe lagi ya. Kemudian tambah lagi hurdle yang lain, storage-nya nanti misalnya pada low temperature misalnya. Nah ini jauh lebih baik ya. Ya ini oke ya, ini namanya hurdle ya.
konsep Verdel, ya, Verdel teknologi. Jadi menerapkan berbagai teknik, nggak cuma satu saja, ya. Yang sampai kalian pikir, oh makanannya udah di drying, terus aman gitu ya, belum tentu, ya. Nanti dengan waktu dia bisa ada bakteri tumbuh gitu. Makanya kalau disimpan di suhu rendah ini lebih terjamin, ya. Kayak makanan kaleng, oh ya sudah itu kok sudah steril gitu ya, sudah steril pasti aman di temperatur ruang. Dan jangka waktu lama ya belum tentu juga ya, siapa tahu ada leakage ya, atau nggak tahu udara bisa masuk lewat itu ya, lewat kemasannya ya, atau gas apa itu bisa nanti metabolismenya bisa naik ya. Jadi, lebih baik kalian juga simpan makanan kaleng di ini ya, low temperature storage ya, itu lebih aman. Kalau memang nggak dikonsumsi langsung. Ini prinsip yang harus diterapkan ya di industri pangan ya. Ini jauh lebih baik ya, Verdel ini lebih baik. Di kemasan ini contohnya ini ya, karena di kemasan itu kan nanti bisa moisture bisa masuk, oksigen bisa masuk ya, mungkin mikroba juga bisa masuk ya, lewat pori-pori ya, karena masuk lewat udara juga ya. Nah ini kalau bisa dipasang ini, pasang barrier ini ya, Verdel ini. Makanya ini bagus kalau kalian pakai komposit ya, itu mungkin sudah dibahas di kemasan itu ya, plastik ya. Kalian pakai plastik yang single LDPE atau FEOH, ini harapannya FEOH ini kan ini ya, memblok oksigen ya. Mungkin kalian pikir ini oh udah ini produk apa ini, produk yang banyak minyak ya, jadi pakai FEOH ya. Ternyata ini nggak bisa ngeblok moisture dengan baik ya, kalau FEOH ini. Nah ini kalau dikombin jadi komposit ya, LDPE FEOH, nanti ini kualitas kemasannya ini jadi bagus ya, jadi bisa memblok moisture juga bisa memblok oksigen ya, bagus. Makanya kalau ada yang mau main-main ini material ya, bidang material ini ya, ini juga kan berkembang terus ini ya. Kalau bisa sekarang ke arah ini ya, yang apa, green ya, silakan ya. Ini LDPE kan bisa green juga sekarang ya. Ada yang udah pernah dengar ada penemuan katalis ya, katalis merah putih dari tim katalisnya ITB ya, teknik reaksi kimia. Mereka dapat katalis itu ya, sehingga nanti dari sawit ya, mereka dari sawit ini bisa bikin ini monomer ini pakai katalis ini. Nah, ini sangat green ya, sangat bagus. Bahkan ini kalian punya keuntungan ya sebagai sarjana teknik kimia, punya kompetensi yang sangat beragam ya, yang cocok ini untuk inovasi, untuk apa, industrialisasi ya, industrialisasi produk. Jadi kalian punya pengetahuan bahan, pengetahuan reaksi ya, dan sebagainya, sangat bagus ya. Katalis apa ini merah putih ya. Nah ini bisa dapat ini monomer apa namanya, monomer apa ya, yang bikin plastik nanti ya, jadi plastik juga bisa ya, tapi green ini bisa bikin PE, PP bisa ya, tapi apa, prekursornya ini sawit ya, tapi ini green ya. Ya, nah ini sekarang ke industri itu arahnya ke ini juga ya, environment. Nanti kalau kalian bikin pabrik besok ditanya ya, kalian menghasilkan karbon berapa ya, semakin banyak karbon yang dihasilkan nanti pajak karbonnya semakin tinggi ya, itu sangat diatur ya, sangat jadi concern ya pajak. Jadi kalau bisa ini ya, bikin material green ya, ini masih terbuka lebar ya. Tapi kalau untuk pangan kalian harus pastikan ya, ini food grade ya. Kadang sekarang juga aturannya juga ketat ya, apakah food grade atau tidak gitu ya. Oke, next ya. Tadi udah MAP-nya udah selesai. Silakan kalau yang mau bertanya sebelum kita masuk ke ini, effective and intelligent strategy. Ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan cukup membawa istilah inspirasi ya. Ternyata pengemasan itu tidak cuma pakai udara biasa ya.
yang banyak dilakukan vakum ya, itu juga termasuk salah satu bentuk MAP juga ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke sini ya, active and intelligent packaging. Ini juga untuk packaging for the future trends ya. Ini silakan kalau kalian mau nanti bersaing dengan para produsen packaging, terus kalian mau main di ini ya, mau masuk ke sini ya. Silakan ya untuk menambah nilai tambah dari packaging. Sekarang persaingan bisnis usaha kan nggak mudah ya, dan inovasi sangat dituntut ya. Nah ini boleh menjadi fitur tambahan ya, fitur tambahan yang akan offer atau menawarkan fungsionalitas produk ya. Ini bisa menambah nilai tambah ya. Kemudian convenience ya, konsumen itu juga senang kemasan yang nyaman ya dan mudah. Nah, ini nanti bisa diakomodasi ya kalau kalian bisa membuat ini active and intelligent packaging. Lalu keamanan ya, in terms of security. Ya, kemasan aktif ya. Kenapa aktif? Karena dia aktif mencegah kerusakan pangan ya. Dan juga untuk mempertahankan integritas produk untuk masa simpannya. Integritas produk ini ke arah mutu ya. Kemudian meningkatkan sifat-sifat dari produk ya. Ini lebih ke arah ini ya, organoleptik ya. Ya, karena ini namanya produk pangan ini harus disukai ya, disukai konsumen, dan konsumen kan pasti menilainya berdasarkan ini penilaian organoleptik ya. Meskipun produknya ini udah lolos persyaratan SNI ya, misalnya warna seperti apa, lalu kandungan mikroba apanya sekian atau kandungan logam beratnya sudah dipenuhi ya, tapi tetap saja ini kualitas organoleptik ini perlu dipertahankan ya. Nah ini dengan kemasan aktif ini bisa menjaga ini ya, atribut pangan yang secara organoleptik ya. Kemudian kemasan aktif ini akan merespon secara aktif perubahan yang terjadi di dalam produk ya, atau perubahan lingkungan dari kemasan ya, atau ini ya, kita di atmosfer ya, atmosfer mungkin berubah, dan ini akan adaptif ya, di kemasannya nanti akan adaptif ya, akan mengkompensasi ya. Oke, kemudian yang intelijen ya, intelijen ini smart ya, smart packaging, nanti dia bisa memberikan ini keterangan kepada konsumen ya, terkait histori dari produk atau kondisinya seperti apa sekarang ya, misalnya pH-nya berapa sekarang atau prestasinya berapa ya, nanti intelijen ya. Jadi dengan waktu dia bisa ada sensor di dalam itu, dia bisa nanti menunjukkan oh ini tingkat prestasinya berapa atau pH-nya berapa sekarang ya, menunjukkan otentisitas produk juga ya, keaslian dari produk. Lalu act to counter theft, nah kalau ada pencurian ya, ini bisa ini juga ya, bisa ada tindak lanjut ya, karena kemasannya intelijen ya. Nah ini contohnya ya, contoh dari beberapa teknologi kemasan aktif dan kemasan cerdas ya, kemasan. Contoh ya, contoh ini produk daging unggas ya, terus ikan, roti, keju, fruit, vegetable. Ini untuk menghambat mikroba patogen dan mikroba pengrusak. Caranya gimana? Caranya ada rilis antimikrobial. Jadi diberilah film yang mengandung ini ya,
Nah, ini beberapa senyawa antimikroba. Organic acid, silver, ya. Silver ini bisa silvernya nanti pakai nano silver ya, lebih bagus. Nano silver nanti kalian embedkan di itu, di filmnya itu, ya. Itu waktu bikin film apa untuk coating ya, atau film yang dikasihnya itu, nah kalian tambahkan ini, gitu. Tambahkan ini di pengemasan. Nah, nanti selama penyimpanan nanti senyawa-senyawa ini akan rilis ya, dengan waktu dia akan rilis ke bahan pangan dan dia akan menghambat pertumbuhan dari mikroba. Atau antioksidan ya. Nah, ini kalau mau nambah malah makin lama dengan waktu malah makin bagus gitu ya, makanannya mengandung antioksidan. Antioksidan ini kan menghambat itu juga ya, oxidation. Menghambat kalau makanannya banyak lemak ya, kan dia mudah teroksidasi ya. Nah, ini bisa mengurangi oksidasi ya. Mengurangi oksidasi. Atau kalau dimakan pun ya itu juga bagus ya. Jadi makanan fungsional untuk kita ya, karena bisa menghambat oksidasi sel-sel di dalam tubuh ya. Jadi bisa masuk ke fungsional. BHA, BHT ini sebenarnya antioksidan yang sintetik ya. Banyak ditambahkan di minyak-minyak ya. Kalau kalian beli minyak goreng, coba cermati bagian belakang kemasannya ya. Itu biasanya ada tambahan ini BHA, BHT ya. Tapi ini sintetik. Tocopherol ini vitamin E ya, yang memang larut di minyak. Minyak itu punya ini tocopherol. Dan ini memang antioksidannya, biasanya memang diekstrak minyak diambil untuk jadi tambahan ini antioksidan. Aroma flavor release. Ya, kalau mau batangan yang beraroma khusus ya, aromanya diembedkan nanti di filmnya ya, dicampur di pembuatan film polimernya nanti ya. Jadi nanti polimernya punya ini flavor ya. Nanti flavornya bisa rilis dengan waktu rilis, dia bisa mengimprove flavor ya, mengimprove flavor dari bahan pangan. Atau bahkan bisa menutupi bau yang nggak enak ya. Bau yang enak itu ada misalnya kayak protein ya, makanan yang berprotein itu kalau lama-lama dengan waktu itu kan bisa terdegradasi, terbentuk amin. Amin itu kan nggak enak ya baunya ya. Nah, jadi kalau kalian tambahkan flavor dengan waktu nanti bisa menutupi bau yang nggak enak ya. Dairy product ya, dairy product ini ada kolesterol. Ini tujuannya mau remove kolesterol katanya. Jadi pakailah ini kolesterol reduktase ya, enzim ya, enzim yang diimobilisasi dalam film ya. Jadi ini ya, silakan ini masih terbuka juga ya, jadi enzim rilis nanti ya. Ini sangat menarik ya. Oke, lalu di kopi, dried beef, poultry ya. Nih, ini meskipun sudah kering-kering ya, kopi juga kopi ya. Nah, ini bisa ada CO2 ya, CO2-nya, nah ini harus di remove. Selama penyimpanan CO2-nya di remove, makanya ditambah CO2 absorber ya. Pernah lihat ya, jadi di dalam kemasannya itu ditambahkan ini saset-saset itu. Saset berisi CO2 absorber. Mungkin yang kalian sering lihat itu silika gel ya, silika gel saset ya. Itu kan untuk ambil uap air ya. Tapi ini ada juga CO2 absorber. Ada juga O2 absorber ya, dalam bentuk saset atau dalam bentuk film atau dalam bentuk kayak tabung-tabung kecil ya. Tabung kecil itu ada absorbernya dimasukkan ke tabung-tabung kecil. Jadi nanti mereka itu akan mengontrol ini ya, mengontrol atmosfer yang ada di kemasan. Atau bahkan CO2 production ini ya, CO2 production ini untuk ini full vegetable fish meat poultry ya, untuk menghambat gram negatif, bakteri gram negatif dan kapang. Jadi dikasih saset ini, saset berisi sodium hidrogen karbonat atau ascorbat. Nah, ini kan bisa rilis nanti ya, ini kan mengandung CO2 ini bisa rilis. Etanol ya, bisa nih ada kemasan ditambah ini etanol emitter untuk menghambat kapang dan kagi
dia bisa merilis ini ya, uap etanol ya. Jadi dengan waktu dia bisa menghambat ini. Ethylene scavenging, nah ini ya, ethylene scavenging ini mengambil etilen. Ya. Ini contohnya di climacteric fruit ya. Salah satu contohnya apa tadi, pisang ya. Pisang dia termasuk nih climacteric. Artinya dia laju respirasinya sangat tinggi. Jadi mudah sekali mengalami pematangan itu ya. Nah, ketika dia pematangan itu dia sebenarnya dikendalikan oleh hormon ini. Ada etilen. Makanya etilennya ini harus ditangkap. Ya. Kalau etilennya nambah terus ya, diproduksi terus, itu nanti pematangannya semakin cepat gitu ya. Nah, makanya etilennya diambil, ditangkap ya, scavenging ini. Nah, jadi ripeningnya dihambat. Ya. Caranya apa ya? Ini ethylene scavenging ternyata bisa pakai ini oksida ya, aluminium oksida, potasium permanganat, karbon aktif ya, atau film yang mengandung zeolit atau clay. Ya. Bisa dicoba ya, nih nggak tahu kalian kan ada tugas juga ya. Mungkin ada yang mau bungkus pisang ya, pisangnya kan cepat. Ini yang masih ada kulitnya ya. Mungkin nanti kalian bikin film terus diembedkan ya bahan-bahan ini. Coba dilihat ya apakah hasilnya betul enggak, lebih lama ya. Daya simpannya apakah lebih lama atau enggak. Lactose ya, lactose removal ini untuk para non toleran laktos ya, kan ada beberapa orang yang memiliki laktos intoleransi ya, dia nggak bisa makan laktos. Laktos itu gula susu, khusus di susu ya, dari produk. Nah ini bisa ya, untuk ini kalau sasaran kita untuk orang yang laktos intoleran, kita kasih laktos removal. Caranya apa? Caranya dikasih enzim ya, enzim pemecah laktos, laktase ya, laktasenya dimobilisasikan di dalam film. Nih, sehingga nanti laktosnya bisa hilang. Daripada kalian capek-capek ganti gulanya pakai gula apa, glukosa atau apa ya, susunya harus dihilangkan gitu ya. Ya udah, lebih baik kita bantu aja coba enzim ini, laktase. Atau nanti dia laktase ini akan kerja ya, dia akan kerja motong-motong laktasnya, nanti juga berubah jadi monomer kan. Monomernya apa dia? Glukosa sama apa ya, galaktose ya. Ya, tapi nggak dalam bentuk ini. Laktose ini kan disakarida. Nanti akan dipecah ya, pakai laktase jadi glukosa. Glukosa sama galaktose ya. Jadi aman ya. Oke ya, next apa ini? Popcorn, pizza, ready to eat. Makanan siap saji ya. Tujuannya drying, menambah ini crispiness ya. And browning ya, browning and microwave. Ya, pizza ini kalau nggak brown kan nggak bagus ya, not appealing ya, tidak menarik ya. Nah makanya ada browning. Ini microwave heating controller. Ini dikasih saset film yang memiliki aluminium ya. Aluminium nanti dia bisa menghasilkan ini treatment high temperature ya. Mungkin ditambahin ya, ditambah film ini dulu sebelum di microwave ya. Lalu nanti lebih browning gitu. Atau penguapannya gimana bagusnya, tambah daya crispy atau drying. Ya, next ini ya, moisture control. Moisture control misalnya untuk cut fruit ya, ini nggak tahu tugas kalian apa. Mungkin buah-buahan ya, supaya dibaca di Natalia. Cut fruit, nah ini ada baiknya kalian ini ya, moisture control ini. Ya. Control the excess moisture impact ya. Kenapa harus dikontrol? Nah ini ada kalanya ini ya, surface moisture ini banyak terakumulasi ini, airnya terakumulasi permukaan, sehingga ini memicu pertumbuhan ini mikroba, terutama mikroba yang polit. Nah ini harus dikontrol ya. Boleh pakai nanti pakai ini ya, filmnya ini, polyacrylate polypropylene glycol film. Kemudian ditambah silika gel ya, atau clay saset. Dimasukkan ya sebelum dibungkus, atau kalian punya bungkusan tapi coba tambah ini sasetan ini ya,
silika gel atau clay ya. Ini lebih baik nanti karena dikontrol ya, ini aktif. Nanti kalau ada uap air ya, uap air tembus ya karena probabilitas filmnya mengizinkan uap air masuk kan ya, gitu kan ya. Nanti kalau suhu lingkungan kita tinggi sekali ya, kan sekarang musim hujan RH-nya kan naik ya, RH-nya naik nanti kan udara sekitar ini kan pasti berkesimbangan dengan pantangan kita. Ya kalau RH di luar RH di luar tinggi, RH pangan kita rendah, itu kan ada transfer kali ya, perpindahan massa air ke dalam. Ya, jadi sesuai dengan koefisien probabilitasnya itu uap air bisa masuk. Nah itu nanti akan dikontrol ini silika gel sachet ini. Jadi dia akan detect, oh ini airnya banyak, ya, airnya banyak, terus nanti akan diperangkap oleh ini silika gel ini. Jadi ini akan aktif mengontrol moisture, ya. Masih banyak sekali ya. Juice, potato crisp, biscuit, cereal, produk untuk menghilangkan bitterness dari grapefruit juice atau mengimprove flavor dari fatty food. Dan ini odor flavor removal. Bisa pakai selulose asetat mengandung enzim ini ya. Atau saset yang mengandung pyrrole dan citric acid ya, untuk menutupi tadi flavor ya, rasa yang pahit. Nah ini ya, oxygen scavenging untuk bahan-bahan cheese, meat product, ready to eat food, bakery product, coffee, milk powder. Tujuannya apa? Menghambat kapang, ragi, ya, bakteri aerobik, ya, terutama bakteri yang senang ini, yang tumbuh kalau oksigennya tinggi, ya. Insek, terus mengurangi oksidasi ini ya, oksidasi lemak, vitamin, pigmen, ya. Ini oksigen scavenging. Pernah lihat ya? Biasanya kalau beli suplemen, tapi produk luar ya, kadang ada tabung kecil dia tulis itu O2, ya, O2 absorber gitu. Ya, ada lagi pesticide emitter, nah, membunuh kapang bakteri atau bahkan pest ya. Pest ini kayak lalat, kecoa ya. Photochromic light protection. Ini untuk apa? Ini untuk makanan yang sensitif terhadap cahaya ya. Contohnya ham, bir ya. Sehingga ditambahkan ini untuk mengurangi oksidasi yang disebabkan oleh kontak dengan cahaya. Ya. Jadi ada beberapa produk itu memang rentan terhadap cahaya ya. Jadi makanya diproteksi. Film mengandung UV absorbent agent ya. Jadi kalau ada UV ini langsung diabsorb pakai nih nylon 6 blender. Ya mungkin ada yang punya ini juga ya, kacamata yang fotokromik gitu ya. Kalau kalian keluar itu kacamatanya langsung berubah jadi gelap gitu ya, karena dia memproteksi, dia menyerap UV. Tapi nanti kalau kalian balik lagi ke ruang dia jadi putih lagi gitu ya. Nah, itu sama kayak gitu. Jadi aktif ini ya. Sulfur dioxide emitter SO2 ini menghambat kapang ya. Ini biasanya untuk fruit ya. Ini dikasih saset mengandung ini sodium metabisulfit in microporous material. Kalian bisnis ini aja masukkan ke ini ya, juga sangat ya, sangat demanding ya. Ya, ini boleh ya. Terus kita kan banyak ya. Sayangnya memang banyak yang rusak setelah panen ya. Jadi tantangannya masih banyak, terutama untuk post harvest teknologi ya. Self cooling pack ya, nah ini untuk minuman non karbonasi yang mau dingin ya. Mau dingin, mungkin ada yang mau beli minuman tapi nggak mau masuk kulkas, tapi pas beli terus dia mau tiba-tiba dingin gitu ya. Nah, itu bisa ya ditambah ini self cooling pack. Jadi
Ini mengandung ini amonium klorida atau amonium nitrat. Ya. Kok bisa ya jadi cooling gitu? Ini kan mengandung ini ya, mengandung ini nanti itu sebenarnya direaksikan. Nah ini reaksinya endotermis. Karena reaksi endotermis dia akan ngambil apa? Energi kan ya. Jadi energi akan diambil dari batangan ini. Jadilah dia cooling ya. Baliknya yang self heating ya, kalau ada makanan yang mau self heating, mau beli lalu mau langsung dimakan ya, misalnya sup atau apa ya, nanti ditambah ini calcium oxide and water ya, nanti ini bereaksi ya. Nah ini kalau di bereaksi ini eksotermis. Eksotermis terus energi akan dirilis ya, energi rilis jadi panas. Jadi ini menarik, nggak tahu di Indonesia pasti ada belum ya. Saya tergantung ininya reaksinya mau sampai berapa ya. Rasanya kalau lain ini cuma 40-an gitu. 40 derajat. Ada yang lebih tinggi itu pakai aluminium. Itu nanti bisa sekitar 60. Aluminium terus dioksidasi nanti ya. Tapi oksigennya dari silika. Senyawa apa silika ya, nanti oksigennya bisa rilis kontak dengan aluminium lalu terjadi reaksi eksotermis ya. Terus suhunya bisa sampai 60 ke atas ya. Temperatur sensitif film ini untuk fruit and vegetable. Ini untuk menghindari kondisi anaerobik ya. Ini juga memasukkan filler ke dalam film untuk mengkontrol permeabilitas gas pada berbagai temperatur ya. Bisa kontrol juga. Oke ya, ini lebih ke intelijen ini ya. Tadi yang packaging apa? Ini yang intelijen, yang smart packaging ya. Ini contohnya tamper ini apa? Tamper ini yang tadi ya, kalau ada aksi dari pencuri ya atau apa? Tamper evidence. Tampak ini kalau ada apa aksi kekerasan ya, kekerasan terhadap ini label atau kemasan ya, bisa tampak di sini. Change color when remove only a message on the fact that cannot be hidden. Self bruising closure on battle order ya. Jadi kalau ada tindakan apa orang-orang India misalnya kasih ya memukul kemasan dan sebagainya, nanti tampak ada buktinya di sini. Time temperature indicator ya, ini. Display loss of shelf life. Ini. Jadi apakah dia masih masih fresh atau enggak ya, nanti tampak di titik A ini. Ini ya, physical shock indicator ini juga sama, bisa menunjukkan kalau terjadi ini handling yang kurang baik atau terjadi tindakan apa kekerasan terhadap kemasannya atau ada benturan dan sebagainya, ini bisa tampak berubah warna ya. Microbial growth, freshness indicator ya. Ini ada pH dye, ada apa namanya indikator pH ya. Oke ya, nah ini ya, ini beberapa asetnya tadi ini ya. Silika gel ini untuk kontrol air ya, jadi nanti kalau udara uap air masuk ke dalam pengemas ya, terlalu banyak ini nanti dikontrol ya, diserap oleh ini. Ada oksigen ini absorbernya, ada yang ini bentuknya tabung-tabung kecil ya. Atau dia bentuknya ini film-film ini ya, sama. Ini semua untuk aktif ya. Oke ya, next. Apakah bedanya aktif dan intelligent packaging? Kemasan aktif ya, tadi dia akan mendetek ini perubahan baik di dalam maupun di luar ya. Di luar kemasan lalu akan merespon ya, dengan mengubah sifat-sifatnya.
Ya, kemudian untuk kemasan cerdas ya, kemasan cerdas ini pengemas ini akan switch on and switch off ya. Akan mengaktifkan ya, akan menunjukkan on dan off karena dia merespon terhadap perubahan kondisi eksternal dan internal. Ya, kemudian akan mengkomunikasikan ke pengguna ya, mengkomunikasikan ke pengguna terkait perubahan-perubahan tersebut. Jadi dia cerdasnya karena ini bisa mengkomunikasikan. Oke ya, 3 aspek dari kemasan aktif ini kontrol moisture cukup penting ya, kemudian kontrol gas tadi kayak oksigen lalu O2 ya, lalu packaging anti mikroba dan freshness indicator. Kontrol moisture ya, ini biasanya dikasih bisikan kaset atau cartridge ya, istilahnya cartridge yang kecil kayak tabung gitu ya. Bisa pakai propylene glycol atau pakai diatomaceous earth ya. Diatomaceous ini kan silika ya. Ini hewan renik diatom ya, diatom yang backbone-nya itu 99% itu silika ya. Jadi ini silika yang ada di makhluk hidup, jadi biosilika. Silikanya silika amor ya, banyak dipakai untuk juga bisa jadi ini ya, silika gel kayak silika gel ya, memperangkap moisture ya. Gas kontrol ya, terutama oksigen scavenger ya. Oksigen ini dikurangi supaya tidak mengoksidasi ya. Tidak mengoksidasi terutama minyak, terus pigmen, vitamin ya, vitamin juga rentan oksidasi ya. Bisa juga menghambat ini ya, kerusakan karena insek ya, daripada kalian menggunakan chemical ya. Dan bisa mencegah pertumbuhan dari kapang dan bakteri yang aerobik. Oke, ini sistemnya ini ya, oxygen scavenging. Jadi bisa kalian pakai kaset yang mengandung ini bubuk yang mengandung bersih ya, ditambah katalis, nanti bisa bereaksi terhadap oksigen. Ini yang lama, tapi yang teknologi baru pakai ini PET. PET ditambah nylon polimer MXD6. Ternyata ini punya sifat oksigen scavenging ya, absorbing komponen. Jadi dicampur. Ininya nylon polimernya 5% ya. Udah belajar ya? Ini harusnya ada demonya ya, pembuatan nylon. Nylon ini polimer sintetik ya. Jadi dari polimer sintetik itu di proses kimia ya, jadilah nylon. Karena memang kenapa dibuat sintetik? Karena sintetik memang lebih nice ya, lebih nice. Sepertinya bisa di tailor sesuai keinginan kita ya. Tapi sekarang memang ada kebutuhan ke arah green ya, dan itu menjadi tantangan baru. Oke ya, nah ini bisa tahan sampai 2 tahun. Ya, bisa dipakai untuk memproteksi oksigen sensitif produk seperti bir, wine, fruit juice, mayonnaise ya. Ya, bisa dibacain ya, macam-macam. Ininya alternatifnya banyak. Tadi yang kayak label itu ya, adhesif, kayak film ya, ini bisa untuk kita break produk ya, atau break kopi. Oksigen levelnya ini bisa diturunkan sampai di bawah 0,1%. Bandingkan dengan ini, kalau pakai MAP aja ya, MAP ini kan di flash, terus ditutup ya. Tapi kalau tambah saset, tambah apa, ini bisa jauh di bawah ini. Pakai MAP ini cuma sekian.
Nah, ini perusahaan Jepang ya. Perusahaan Jepang mengembangkan tinta yang sensitif terhadap oksigen. Jadi ketika dia kena oksigen, nanti tintanya ini akan berubah warna ya, dari pink menjadi blue. Kalau oksigennya naik dari di bawah 0,1% menjadi di atas 0,5%. Ya. Ini untuk kemasan cerdas tadi ya. Nah, ini dipasang sensor-sensor ini. Jadi ini tahu nanti ya, nanti berubah warna. Ya. Pinknya ditaruh di kemasan, terus nanti pinknya berubah. Jadi kalau konsumen lihat, oh ternyata udah blue ya, itu berarti oksigennya udah tinggi itu. Ya. Di atas 0,5%. Novel breathable intelligent polymer film that can cope with high respiration rate are in commercial use for fresh cut vegetables and fruit. Ini polymer film intelligent yang bisa bernapas ya, bernapas. Jadi bisa mendukung nanti laju respirasi ini ya, laju respirasi dari buah potong atau sayur-sayuran. Ya. Tapi ditambahkan ya, filmnya ditambah akrilik atau akrilat ya, untuk mengubah fase secara reversibel pada temperatur yang tertentu. Ya. As the side chain component melt, transformation increase dramatically, and it is possible to tailor the package to just formation ratio for carbon dioxide oxygen for individual products. The package is intelligent because it automatically regulates oxygen and carbon dioxide exchange according to the ambient temperature to maintain the optimum atmosphere around the product during storage and distribution, ya, thereby extending its prices and quality. Jadi kenapa dia cerdas ya? Karena dia bisa otomatis mengatur laju oksigen dan karbon dioksida tergantung dari temperatur ya. Karena tadi dia ada temperatur, ada dipasang akrilat ini. Akrilat tadi ini bisa bereaksi, bisa menunjukkan ya sesuai dengan perubahan temperatur. Nanti setelah ada perubahan temperatur dia bisa mengatur ini laju ini gas-gasnya itu ya. Dia nanti bisa membantu proses penyimpanan produk. Oke ya, next tadi ini ada ya ethylene scavenger, contohnya ini ya karbon aktif dan sebagainya, ini untuk memperlambat pematangan buah. Ya. Apakah perlu cuma salah satu saja? Ternyata boleh ya, kalian mau kontrol oksigen boleh, terus mau kontrol CO2 boleh ya. Di dalam satu kemasan kalian misalnya masukkan oksigen scavenger sama CO2 emitter aja, boleh ya. Ya boleh digabung. Jadi ada dual action. Untuk makanan padat ya, untuk makanan padat reaksi pengerusakan terjadi pada permukaan. And lower amount of antimicrobial. Ya, sehingga perlu ini ya, perlu zat antimikroba ya untuk menghambat patogen ya, terutama di permukaan. Makanya ini kalau pengemas kalian punya antimikroba itu sangat bagus ya, karena itu kan langsung kontak dengan permukaan pangannya dan itu sudah cukup menghambat ya. Nah, ini tinggal kalian mengatur ini flow and control release dari senyawa antimikroba. Ya. Jadi bisa kalian tambahkan ini ya, senyawa ini di bahan pengemas Anda ya. Ini bisa membantu menghambat mikroba ya, yang ada di permukaan. Etanol ya, ini punya sifat antimikroba. Tapi etanolnya ini harus diadop pada silikon oksida powder ya. Bisa diterapkan ke produk bakery. Ya. Lalu SO2 generating film. SO2
CO2 ini juga untuk menghambat pertumbuhan ini, mold, kapang. Ya. The color of fresh beef is maintained by overwrapping the meat with BHA impregnated polyethylene film. Jadi pakai PE film tapi di embed atau ditambahkan BHA ya, sehingga nanti warnanya beef ini daging sapi ini akan fresh. Ya, lalu ini juga bisa ya, kalian mau actionnya mau gabung-gabung ya, oxygen scavenging, jadi ngambil oksigen, tapi juga tambahan mikroba ya. Kemudian ada film yang mengandung reaktif dye dan asam askorbat ya, asam askorbat ini vitamin D, and attachment of immobilized enzim, tambah lagi enzim ya terimobilisasi di dalam packaging itu ya. Contohnya ini ada glucose oxidase, alkohol oxidase ya. Untuk mengurangi nanti pH ya, pH permukaan, kemudian akan merilis hidrogen peroksida sehingga nanti pada akhirnya masa simpan produk akan bertambah ya. Contoh ini bisa diterapkan pada produk ini, ikan segar ya. Ya, yang ini indikator ya, ada indikator apa ini? Temperature and temperature, maximum temperature atau temperature time indicator. Lalu ada freshness indicator ini. Contoh ini ya, ini untuk mendetek volatile amine. Amine ini dari protein, ya, itu dari produksi food ya. Food kalau lama-lama rusak, kalau dia rusak dia akan memproduce ini volatile amine. Ya. Dimana tahunya kalau dia udah rusak nanti ini kalau kemasannya intelijen ya. Nah ini nanti volatile amine ya kan di sini ya nanti ini ya ada ini di sini ada indikator ya. Nanti berubah warna ya, warnanya berubah dari apa jadi pink ya, jadi pink. Kalau jadi pink berarti dia udah nggak bagus. Nah ini jadi ada di packaging film ini ditambah ini apa color indicator. Jadi di packagingnya ada indikator. Nanti kalau ininya udah banyak ini semakin pink ya, semakin jelek itu. Itu pertanda dari ini ya udah rusak bahan apa bahan pangan di dalam situ udah rusak. Oke, next tadi pressure control ya, udah ya. Ini, kenapa bisa self heating? Karena ada ini eksotermis ya, lime atau ini AL ini ya. Self cooling ini karena ini water evaporation dia kan perlu energi ya untuk apa? Untuk panas latennya itu ya, ubah dari liquid ke gas kan yang ngambil panas ya, panas sehingga nanti bahan pangannya jadi dingin. Ya. Dan atau ini endothermic chemical reaction ya, dia juga perlu ambil energi. Ini contoh TTI ya. Pertama seperti ini, lama-lama ini jadi darker ini. Tengahnya ini udah nggak bagus. Freshness check ya. Ini yang pertama seperti ini, lama-lama kalau udah kayak gini berarti ini jangan digunakan. Ya. Mungkin pernah lihat ya seperti ini ya label-label ini. Jadi kalau tengahnya masih bolong, ini masih bagus fresh ya. Ya, bisa dilihat di Hero ya. Di Hero itu ada beberapa produk dia tempelkan ini ya, ini intelligent packaging ya. Nah ini onfu, sistem onfu ya di Jepang. Nah ini kalau pertama 0 day ya, ini kan masih fresh semua nih. Tapi lama-lama ini bisa putih ini ya. Nah, ini udah nggak fresh. Tergantung ini tempatnya ya, penyimpanan. Kalau semakin tinggi suhunya ya ini cepat seperti ini ya, berubah warna. Ya. Oke ya, ini enrichment untuk kalian ya. Ini biofilm mengandung senyawa bioaktif untuk kemasan pangan. Ya. Contoh ini ada kitosan ya, kitosan dimasukkan seperti ini. Kitosan ini seperti kalian tahu dia anti mikroba ya. Ini dari kulit udang. Limbah kulit udang diolah jadi kitosan, kitosannya bisa diembedkan ke sini ya.
Oh, ini bikin kitosan film. Terus ada stain. Ya, stain ini apa aja? Stainnya kayaknya ini ya. Ini protein sebenarnya stain ini. Protein tapi bisa apa ya? Stain nanofiber coated kitosan. Ya rasanya ini fibernya ya. Stain ini diambil fibernya, lalu kitosannya ini untuk antioksidan. Stainnya kayaknya antioksidan ya. Tapi kitosan ini punya antimikroba juga. Ternyata dipakai untuk prevent browning ya, in cut apple size. Karena apel ini kan mudah sekali browning ya. Nah, ini dibungkus terus nanti dilihat ya. Ini salah satu teknik ini membuat kemasan ya. Retro spinning mungkin sudah belajar ya kalau bikin kemasan plastik. Salah satunya pakai retro spinning. Jadi nanti keluar serat-serat ini panjang ini. Keluar serat panjang nanti harus ditenun memang ya. Tenun jadi plastik. Ini jadi contoh active packaging. Lalu sekarang nanoteknologi ya, ini sangat berkembang banyak sekali. Silakan kalau mau masuk ke sini. Ini juga nanti bisa masuk ke sini ya. Active packaging, smart packaging, ya, nano additif, particle, ya. Semua menggunakan nano ya. Nanti nano partikelnya ini bisa masuk ke tadi ya, ke sini. Ke packaging ini diembedkan ya. Misalnya tadi antioksidan tapi dalam bentuk nano ya. Antimikroba ya, dalam bentuk nano ya. Karena nano itu kan kecil sehingga luas permukaannya nanti lebih besar ya, besar sehingga nanti laju rilisnya atau laju penyerapannya lebih cepat ya. Oke ya, aplikasi. Nah ini terakhir ya, pemilihan apa material untuk mengemas bahan pangan ya. Kira-kira apa kalau kalian punya dairy product ini yang cocok ini ya, gelas, botol. Metal ini jarang ya, metal jarang. Terus lagi paper, oke ya, paper biasanya yang kayak tetra pak itu ya. Karton, plastik ya, bisa ini pakai. Fresh fruit ini di paper, karton, terus plastik ya. Fresh meat ini pakai plastik. Beverage ini banyak disarankan pakai ini gelas ya, gelas atau metal ya, ini carbonated drink atau plastik botol. It sterilize ya, ini kaleng-kaleng ini ya. Nah kalau bisa pakai ini, pakai metal aja ya. Plastik ini nggak bisa ya, karena nggak bisa dicairkan ya, atau gelas ya. Dried food ini lebih ya, praktis ya, bisa gelas, bisa metal, bisa paper ya, paper bag atau bisa ini plastik. Cooking oil ini gelas ya, bagus, lalu metal, lalu plastik botol. Film ini jangan ya, karena ini bisa larut ini. Kadang film ini bisa larut ya, kasih minyak kan banyak sekali polimer yang kalau ada bahan-bahan campurannya di plastik itu yang larut di lemak ya. Jadi kalau kalian pakai plastik film itu bisa melarut, bisa hilang ya. Katanya kemarin di pembuatan minyak ya, itu pembuatan santan, kalau pekerjanya pakai sarung tangan plastik itu atau latex ya, lama-lama bisa gabung ke minyaknya karena dari situ larut ya, nggak boleh. Makanya mereka nggak pakai sarung tangan ya yang pembuatan santan. Oke ya, sekilas silakan dibaca ya ini untuk pemahaman kalian supaya nggak bingung ya, kira-kira bahan, kalau saya punya bahan pangan apa, kira-kira pengemasnya apa ya. Oke, bisa ini ya, baca di sini ya. Saya ambil dari Velos, jadi ini lanjutan dari proses pemrosesan pangan ya. Nah, kemarin yang pengemasnya mungkin belum sempat ya, jadi saya masukkan di sini. Oke, terima kasih.
Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Oke semua ya. Untuk presensi, apakah ada update? Hubert dan siapa? Verina, ada? Verina nggak ada? Oke, yang Hubert saya ini ya, saya update ya. Oke, kalau nggak ada lagi, jangan lupa untuk ini ya, absensi ya. Untuk materi, katanya saya sudah ini ya, sudah simpan di ULS ya. Oke, kalau nggak ada, karena waktunya habis, kita cukupkan sampai sini. Silakan mempersiapkan tugasnya ya untuk minggu depan. Mudah-mudahan materi hari ini bisa memperkaya kalian kalau kalian mau juga berkreasi ya untuk tugas besok-besok ya, tugas minggu depan itu. Silakan ya, misalnya kalian tambah sasetnya silika gel atau tambah O2 absorber gitu ya, terus dilihat pengaruhnya seperti apa. Oke, terima kasih. Saya end ya. Makasih, Bu. Ya, Makasih, makasih.